info menarik seputar YouTube biar teman-teman makin semangat nih dalam mengembangin channel YouTube-nya. Info menariknya apa? Jadi info menariknya ada sebuah fitur baru di YouTube yang bisa ngebantu kita untuk dapatin endorsan dengan lebih gampang. Fitur ini bernama Brand Connect. Nah, jadi Brand Connect sendiri sebenarnya sudah ada lumayan lama sih teman-teman. Cuman dia baru masuk di Indonesia itu tahun ini. Nah, saya mungkin akan ceritain sedikit lah ya mengenai sejarah tentang Brand Connect ini. Nah, jadi dulu itu ada sebuah platform bernama Fambit. Nah, jadi Fambit ini adalah sebuah platform yang mempertemukan antara YouTuber dan juga brand ya, atau sponsor. Jadi nih, kalau misalkan kita sebagai YouTuber, kalau misalkan kita pengen dapatin sponsor atau endorsan, kita tinggal buka aja Fambit, dan di sana kita bisa menemukan kumpulan brand yang bisa kita ajak kerjasama. Atau kalau misalkan dari sisi brand, kalau misalkan mereka pengen produk mereka dipromosikan, nah mereka bisa buka Fambit, dan di sana mereka bisa melihat kumpulan YouTuber yang bisa mereka ajak kerjasama. Nah, lalu pada tahun 2016, Fambit ini diakuisisi oleh YouTube, jadi manajemennya itu dipegang oleh YouTube langsung gitu ya. Terus pada tahun 2020, Fambit ini di-rebranding atau istilahnya berubah nama menjadi Brand Connect. Nah, beriringan dengan perubahan namanya, sistemnya juga ikut berubah nih teman-teman. Nah, yang tadinya dia sistemnya dua arah, artinya YouTuber dan brand bisa saling bertemu. Kalau yang sekarang dia sistemnya cuma satu arah, jadi cuman brand yang bisa ngakses Brand Connect. Jadi nih, kalau misalkan brand pengen ngepromosiin produk mereka, mereka bisa akses Brand Connect, dan di sana mereka bisa menemukan kumpulan YouTuber yang sudah tergabung di Brand Connect dan tinggal mereka ajak kerjasama aja gitu. Dan kalau misalkan ada brand yang pengen kerjasama dengan kita, itu nanti notifikasinya bisa kita lihat di halaman Brand Connect yang ada di YouTube Studio, teman-teman. Nah, karena kebetulan untuk fitur Brand Connect ini masih versi beta alias versi uji coba, jadi di sini untuk informasinya juga rada terbatas ya, teman-teman. Dan jujur aja saya juga masih kurang begitu bisa ngejelasin secara detail untuk sistem kerjanya nanti bakalan seperti apa gitu. Karena kebetulan kan dia juga baru masuk di Indonesia itu tahun ini. Jadi untuk sekarang dia hanya tersedia di 3 negara aja. Pertama India, Amerika, dan yang baru-baru ini yaitu adalah Indonesia nih. Terus tidak semua channel juga dapat fitur Brand Connect ini karena kebetulan kan dia juga masih versi uji coba gitu. Nah, cuman kalau misalkan channel teman-teman bisa join di fitur Brand Connect, itu nanti kalian bisa coba cek aja di halaman YouTube Studio di bagian monetisasi. Nah, kalau misalkan ada tombol Brand Connect, maka di situ artinya channel kalian bisa join di Brand Connect. Atau teman-teman nanti juga bisa cek aja email, itu biasanya ada undangan untuk join di fitur Brand Connect ini. Nah, kalau misalkan channel kalian itu bisa tergabung di Brand Connect, saran saya sih nanti daftar aja lah ya, karena ini memang ngebantu banget sih teman-teman, biar channel kita juga bisa lebih gampang gitu ya untuk dapatin endorsan. Nah, untuk cara setup atau settingnya sendiri di sini lumayan gampang sih teman-teman. Pertama kita klik aja mulai. Kalau sudah, sekarang di sini kita bisa isi biodata singkat ya, seperti nama, email. Terus untuk nama perusahaan, ini kalian bisa tulis saja nama perusahaan kalian itu kalau misalkan channel kalian bentuknya adalah perusahaan gitu, tapi kalau enggak ya tulis saja T_A. Nah, di step selanjutnya di sini kita bisa tentuin nih untuk harga kerjasama di channel kita. Nah, ada dua di sini ya, ada video panjang dan video shorts. Terus di step selanjutnya lagi di sini kita bisa isi email manager channel kita gitu ya. Tapi kalau enggak ya sebenarnya ini bisa dikosongin aja. Nah, kalau misalkan sudah, maka sekarang channel kita ini sudah tergabung di fitur Brand Connect, teman-teman. Nah, yang menarik di Brand Connect, ini ada juga sebuah fitur bernama Media Kit. Nah, jadi Media Kit ini kalau misalkan kita buka, ini isinya adalah ringkasan analitik dari channel kita. Nah, Media Kit ini juga penting banget teman-teman. Sepengalaman saya itu kadang-kadang gitu ya, ada beberapa brand atau sponsor yang nanyain ringkasan analitik atau Media Kit dari channel kita. Jadi nih, kalau misalkan teman-teman mungkin punya kasus seperti ini, nah jadi nanti kalian tinggal download aja Media Kit yang ada di Brand Connect ini. Nah, di sini kan dia bisa di-download dalam format PDF. Terus tinggal kalian kirimin aja ke brand atau yang sponsor yang nanyain tadi gitu. Terus untuk Media Kit-nya ini juga bisa kita edit lagi nih, atau kita custom kalau misalkan ada yang masih kurang pas, misalkan kita edit di bagian about, atau mungkin kita edit di bagian minat penonton, dan tinggal kita sesuaikan aja sama kondisi dari channel YouTube kita gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sedikit informasi seputar fitur terbaru dari YouTube bernama Brand Connect. Nah, karena kebetulan dia ini masih versi beta, jadi untuk informasinya juga di sini masih terbatas teman-teman. Cuman yang jelas saya berharapnya sih kalau misalkan dia ini nanti resmi rilis gitu ya, dalam artian bukan versi beta,
Saya berharapnya sih dia bisa mirip seperti Pembet kemarin gitu, jadi YouTuber dan juga brand bisa saling bertemu gitu. Nah kalau misalkan seperti ini bakalan keren banget sih, karena memang enak banget gitu kalau misalkan kita pengen cari sponsor atau endorsean. Nah kalau misalkan teman-teman mungkin punya informasi tambahan seputar Brand Connect, boleh banget, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalkan teman-teman mungkin pengen join di grup YouTube One on di Facebook juga boleh banget, linknya ada di deskripsi. Nah di grup nanti kalian bisa diskusi atau tanya-tanya seputar YouTube, nanti saya bakalan bantu jawab, atau mungkin nanti ada anggota grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, kita bertemu lagi di video YouTube One selanjutnya.